Shalom saudara semua. Apa kabar saudara? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Gem dan Ibu Gem dan para leaders dari Bethany Nginden yang memberikan saya kesempatan untuk saya bisa berbicara firman Tuhan ya kepada saudara-saudara. Oke, kita langsung lihat Alkitab kita bersama. Dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-18. 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-18. Alkitab bilang begini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi saudara, satu hari di akhir tahun 80-an, ada brand sepatu, mungkin saudara pernah lihat, lambangnya itu macan lagi lompat. Di akhir tahun 80-an, mereka hampir bangkrut. Karena ada dua brand besar yang lain, mereka sangat-sangat penjualannya luar biasa, karena banyak cabang olahraga yang di-endorse sama dua brand yang lain ini. Nah, yang si macan lompat ini hampir bangkrut. Udah hampir hilang di semua benua. Nah, waktu ownernya melihat hal ini semua sedang terjadi, sang owner mulai ngomong gini, cuman ada satu kesempatan yang bisa menyelamatkan perusahaan kami, yaitu benua Afrika. Dikirim satu orang ke benua Afrika. Berapa minggu di Afrika, dia telepon kantor pusat, dia bilang gini, Pak, pulangin saya. Pulangin saya karena gak ada gunanya saya ada di sini. Gak ada gunanya. Penduduk di sini mostly gak pakai sepatu. Ngapain kita kenalin sepatu? Gak ada yang pakai sepatu. Kita akan makin merugi kalau kita masuk di benua ini. Dipulangin sama ownernya. Ownernya tidak menyerah begitu aja, dikirim orang kedua ke Afrika. Beberapa minggu dia telepon kantor pusat, dia ngomong gini, Pak, ini benua potensial banget. Mari kita buka pabrik sepatu di sini, kenalin sepatu sama orang-orang di sini, bikin pelatihan apa gunanya memakai sepatu, karena orang-orang di benua ini tidak ada yang pakai sepatu. Dan saudara mesti tahu, singkat cerita, akhirnya brand sepatu ini tidak jadi bangkrut. Mereka justru jadi besar di benua Afrika. Dan kalau saudara senang sepak bola, awal 90-an, banyak banget kesebelasan dari Afrika yang di-endorse oleh brand ini. Nah, ternyata dua orang yang dikirim oleh kantor pusat, mereka ngelihat benua yang sama, mereka ngelihat orang yang gak pakai sepatu yang sama, mereka ngelihat Afrika yang sama. Tapi ternyata dua orang yang dikirim sama kantor pusat, mereka punya cara pandang yang berbeda. Dan ternyata Alkitab sudah memberikan cara pandang. Bahasa kerennya perspektif. Angle dalam kita melihat apapun. Karena seringkali panca indera yang namanya penglihatan, ini yang seringkali mempengaruhi keputusan kita. Mempengaruhi langkah kita, dan seterusnya. Di Alkitab juga ada cerita yang sama. Ada 12 pengintai dikirim sama Musa ke bangsa yang namanya Kanaan. Waktu 12-12-nya pulang, 10 sama 2. Mereka ngelihat Kanaan yang sama, mereka ngelihat orang enak yang sama, mereka ngelihat susu madu yang sama, tapi 10 sama 2 perspektifnya beda. Yang 10 ngomong sama Musa, Musa, kita kayak belalang. Mati kita kalau masuk di sana. Tapi Yosua dan Kaleb, dua orang, berhasil meyakinkan Musa. Dengan mengatakan kami sanggup menaklukkan negeri itu. Karena kami berjalan dengan Allah kami yang luar biasa. Nah, sampai hari ini ternyata banyak orang kita ngelihat yang sama, kita ngelihat isu yang sama, tapi seringkali perspektif kita yang berbeda. Yang akhirnya mungkin kita salah langkah, kita salah mengambil keputusan, dan seterusnya.
Nah, ternyata Alkitab sudah memberikan tawaran buat saudara dan saya untuk kita melihat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, yuk, saya mau bacain ulang buat saudara-saudara. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah apa, saudara? Sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi semua yang kelihatan itu sifatnya temporary, saudara. Sementara. Tapi yang tidak kelihatan itu sifatnya eternal. Kekal adanya. Kalau gitu, saya mau bertanya sama Bethany Nginden. Rekening bank saudara sifatnya? Jangan diliatin terus. Betul apa betul? Dia cuman sementara. Dia bisa kosong sesaat, dia bisa terisi tiba-tiba. Jangan diliatin terus. Penyakit saudara sifatnya? Masalah saudara sifatnya? Semua yang kelihatan depan mata saudara dan saya sifatnya cuma temporary. Sementara. Tapi ada hal di depan, ada kekekalan yang Tuhan siapkan di ujung jalan. Ada kemenangan, ada pemulihan di ujung jalan nanti. Makanya fokusnya jangan cuma yang sementara. Yang cuma kelihatan depan mata kita. Mungkin saudara mulai bertanya, Tuhan, saya tiap hari cuman ngeliat yang kelihatan. Gimana caranya perspektif saya dirubah? Gimana caranya angle saya dirubah? Saya mau ajak saudara kita lihat bersama-sama Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yohanes 17 ayatnya yang ketiga. Alkitab bilang begini, inilah hidup yang apa saudara? Yang kekal itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Oh, ternyata hidup yang kekal kita bisa dapati kalau kita kenal siapa itu Yesus Kristus. Saudara nggak lupa kan? Yesus datang ke dunia supaya saudara dan saya memperoleh hidup yang biasain sebagai orang Kristen untuk mulai melihat yang kekal. Biasain begini nih, apa yang saya putuskan hari ini, gemanya nanti gimana? Nanti setahun depan itu gimana? Semua keputusan yang saya ambil nanti efeknya itu gimana? Biasakan berpikir seperti itu. Karena Yohanes mencatat, hidup yang kekal bisa kita dapati kalau kita mengenal satu-satunya Yesus Kristus. Nah, saudara mesti tahu bahwa kata mengenal di ayat ini bukan mengenal secara intelek. Karena saya banyak banget ketemu orang-orang Kristen, mereka bilang gini, Pak, saya mau kenal Tuhan. Bagus. Oleh sebab itu, Pak, saya mau masuk sekolah Alkitab. Loh? Bukan gitu cara mikirnya. Masuk sekolah Alkitab bagus. Tapi apakah orang yang sekolah akuntan gak bisa kenal Tuhan? Orang yang ambil hukum gak bisa kenal Tuhan? Gak gitu cara mikirnya. Masuk sekolah Alkitab silahkan. Lalu ada orang Kristen yang ngomong lagi, Pak, kalau mau kenal Tuhan Pak, S di belakang nama kita mesti banyak Pak. S1, S2, S3. Saya mau beritahu Bethany Nginden, kebanyakan S bisa dingin. Gak fleksibel, kaku, gak bisa lihat kelemahan orang, gak bisa lihat kekurangan orang. Tapi mau ambil S1, S2, S3 teologi ya silahkan. Tapi bukan begitu cara mengenal Tuhan, bukan begitu. Karena kata mengenal di ayat ini sebenarnya diambil dari bahasa asli yang namanya adalah ginosko. Yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya adalah keintiman kita dengan Yesus. Itu adalah hidup yang kekal. Jadi cuman bukan kenal gitu aja. Bukan mengenal secara intelek, bukan.
Yang gelarnya paling banyak dalam teologi, wah dia pasti jawara dalam mengenal Tuhan. Bukan gitu cara mikirnya. Intim gak kita sama Tuhan? Saya percaya sampai hari ini, setiap ada keintiman, selalu ada buah yang lahir dari kehidupan kita. Saya percaya waktu kita ada keintiman dengan Tuhan Yesus, buah roh akan keluar dari karakter kita. Bukan karena kita tahu banyak, bukan. Intim. Orang Kristen, kalau mulai nggak intim sama Tuhan, yang terjadi biasanya gini, nggak berbuat dosa karena tidak ada kesempatan. Pernah dengar? Atau pernah ngalamin? Sebelahnya ada ketua FA terus, jadi nggak bisa bikin dosa. Sebelahnya ada istrinya terus, sebelahnya ada suaminya terus. Makanya nggak bisa bikin dosa. Gak ada kesempatan. Padahal hatinya tuh udah kotor. Yakobus mencatat, dosa lahir dari keinginan di dalam hati. Makanya saudara, jangan suka ributin penampilan. Saya udah ngelihat banyak orang rambutnya cepak, hatinya gondrong. Saya ngelihat sebaliknya juga banyak orang rambutnya gondrong, hatinya malah luar biasa. Yesus kan gondrong, hatinya luar biasa. Jangan suka ributin penampilan. Intim sama Tuhan Yesus. Dan saya percaya begini, kita bisa intim sama orang kalau orang itu jadi orang nomor satu dalam hidup kita. Betul. Makanya Yesus dengan gereja, dia menggambarkan dengan mempelai. Gereja itu mempelainya Kristus. Saudara baca semua, penyembahan, proskuneo, bahasa aslinya. Yang artinya mencium, to kiss. Jadi kita selalu begini, digambarkan kita dengan Tuhan harus ada keintiman. Nah makanya Yesus mesti menjadi satu-satunya dalam hidup saudara dan saya. Kalau dia nomor satu, kita bisa intim. Kita akan dengar orang yang jadi nomor satu buat kita. Betul apa betul? Saudara sadar nggak hari-hari ini, karena pengaruh sosial media, kita selalu mau mendengar orang yang followernya banyak. Betul? Orang yang followernya banyak seringkali tanpa kita sadari jadi nomor satu di kepala kita. Kita selalu mau dengerin dia tiap hari. Ingat loh, Hitler followernya 1 juta. Yesus followernya cuma 12. Di unfollow lagi sama 1 orang. Bunuh diri. Petrus hampir, udah di mute sebentar sama Petrus. Tapi dia berhasil kembali. Nah, follower itu bukan standar, bukan ukuran. Bukan. Tapi di tatanan masyarakat hari ini, semua yang followernya banyak, mau didengar sama orang, termasuk kita orang Kristen mau dengar mereka. Be careful. Karena sekarang banyak influencer yang menyatakan kebenaran versinya mereka. Banyak banget. Saudara mesti tahu, awal tahun 60-an, di negara yang namanya Amerika Serikat, pelajaran agama dikeluarin dari sekolah. Dikeluarin. Jadi Alkitab kebanyakan dikeluarin dari sekolah-sekolah di Amerika. Ditaruhnya Alkitab sekarang di penjara. Jadi Alkitab, firman Tuhan adalah buku penyesalan. Bukan buku panduan. Dan ini kebawa ke orang-orang sampai zaman sekarang. Kita seringkali nggak jadikan Yesus nomor satu, cuman ban serep. Dicari kalau kita lagi ada masalah. Kalau kita nyesel, baru cari Tuhan Yesus. Yes, dia menerima kita. Tapi positioningnya Yesus itu mesti tepat di dalam kita. Mesti jadi nomor satu. Yesus itu mesti jadi satu-satunya dalam hidup saudara dan saya. Kita akan dengerin dia. Yang senang olahraga,
Biasanya kalau kita ngomong sepak bola deh ya. Kalau sepak bola mau dimulai, biasanya ada pengamat-pengamat diundang sama stasiun TV. Wah, mereka kasih prediksi ini, prediksi itu. Ya, ini ada yang cedera, yang satu ini ada yang kena kartu merah dan lain sebagainya. Jadi kayaknya yang ini lebih lemah dari yang ini. Tapi saya mau tanya sama saudara, kita kalau nonton prediksi, ya, walaupun udah jelas ada yang kena kartu merah, walaupun udah jelas ada yang cedera dan lain sebagainya, tapi di dalam hati kita selalu kita akan belain yang nomor satu. Betul apa betul? Kayak saya, mau dibilang kayak gimana? Argentina tetap. Liga Inggris ini begitu, tetap Arsenal. Hati saya tetap mengatakan yang number one. Mau prediksi mengatakan apa? Yang number one itu buat saya. Saya akan belain yang number one. Nah, seringkali kita nggak menjadikan Yesus number one. Makanya kita dengar yang lain. Kita dengar suara-suara yang lain. Yang akhirnya membentuk perspektif kita. Saya mau kasih lihat buat saudara. Sebuah peristiwa di dalam Alkitab yang sangat-sangat luar biasa. Ya, yuk kita buka sama-sama kitab Matius pasal yang ke-17. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Bolehkah kita baca berganti-gantian? Saya yang ganjil, saudara yang genap. Boleh ya? Karena ganjil genap lagi populer. Ini judul perikopnya, Yesus dimuliakan di atas gunung. Oke, saya mulai. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Saya percaya semua saudara sudah tahu cerita ini. Ya, ini cerita yang sudah sering dibahas. Jadi Yesus membawa 3 muridnya, Petrus, Yohanes, sama Yakobus, naik ke sebuah gunung. Ya, dan tiba-tiba mereka lagi kumpul di atas sana, tiba-tiba murid-muridnya Yesus mulai melihat, Yesus sedang berbincang-bincang dengan 2 orang. Dan waktu mereka lihat dengan benar, ternyata yang muncul adalah Musa dan Elia. Langsung Petrus punya komentar gini, Tuhan, bahagia banget kita ada di sini. Kita bikinin kemah ya, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Petrus lagi ngoceh-ngoceh, tiba-tiba awan turun. Petrus ketakutan. Saudara mesti tahu bahwa orang-orang Yahudi itu cerita soal nenek moyang, itu turun-temurun mereka paham. Saudara mesti tahu, ini adatnya orang Yahudi. Karena agak-agak beda sama orang-orang Indonesia. Orang-orang Indonesia seringkali kita Pangeran Diponegoro aja kita udah lupa. Ya, Imam Bonjol kita lupa. Pangeran Antasari, siapa tuh? Anak-anak sekarang ditanya. Nah, orang Yahudi, apa yang diperbuat sama nenek moyang, itu turun-temurun. Diceritain di rumah-rumah mereka. Nah, kenapa Petrus sampai ketakutan? Karena ada cerita di kitab Keluaran. Awan turun, ada Miriam di sana. Dan Miriam waktu awannya terangkat, Miriam terkena kusta. Mereka paham. Petrus paham sama cerita-cerita ini. Makanya ketakutan. Ketakutan banget. Dan waktu awannya hilang, ya, tinggal Yesus seorang diri. Dan saudara mesti dengarkan baik-baik. Waktu awan itu lagi menguasai Petrus, ada suara dari dalam awan itu yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Pertanyaannya,